pemanfaatan media bekas spon untuk menyemai media alternatif, karena spon atau rugulin kan hanya tempat untuk tumbuhnya akar. Jadi nutrisi nanti di air, mengalir di air. Kadang ini termasuk kulit sawi, dibasahi air, dimasukkan satu persatu di dalam lubang semai yang sudah kita buat ini. Ini medianya pakai spon. Jadi untuk mengurangi limbah spon, kita menggunakan spon di bekas-bekas tukang jok atau tukang servis kursi dan sebagainya, kita beli kiloan. Kalau soal hama kayak hewan, itu semua tanaman sama. Tapi kalau hidroponik mungkin lebih bebas dari gulma. Karena apa? Medianya kita memakai air atau spon atau juga rugul. Jadi untuk hama gulma di tanah itu tidak menyerang, satu, dan tentunya juga kualitas sayur hidroponik itu lebih sehat karena bebas pestisida dan kesehatannya lebih terjaga. Untuk nutrisi, kita menambahkannya setiap liter air itu kita kasih 5 mili nutrisi A dan 5 mili nutrisi B. Jadi penambahannya bukan diganti total juga, tapi ketika di tandon itu sudah berkurang, misalnya kapasitas tandon 100 liter, berkurangnya 10 liter, berarti 5 kali 10, kita hanya menambahkan 50 mili. Jadi kita bisa main kira-kira per mili, atau juga kita pakai alat namanya TDS meter. Ini contoh alat TDS meter untuk mengukur ppm. Jadi cara pakainya ini dicelupkan di dalam air nanti, dan kita bisa melihat di sini ppm-nya berapa. Tapi kalau kita tidak memiliki alat ini, kita bisa memakai patokan setiap liter air baku kita campur 5 mili liter A dan 5 ml B untuk abimiknya itu. Biasanya yang sering itu kalau pakcoy penyakitnya ya mungkin kutu kebul atau hama kutu apit dan sebagainya. Banyak sebenarnya. Karena mungkin untuk penanganannya kalau terkena hama itu kita pakai pestisida nabati. Misalnya bawang putih, terus dikasih cabai atau mungkin daun sirsa, di blender terus dibuat semprotkan ini. Jadi aman, dan untuk perekatnya pakai sabun cair Sunlight. Setiap satu botol ini pakai 1 sendok. Untuk pakcoy siap dipanen itu sebenarnya sesuai keinginan kita. Masih baby itu pun bisa dipanen. Kalau kita mungkin pasarnya menginginkan pakcoy yang masih baby, ya kita bisa memanennya masih baby. Kalau memang pasar kita menghendakinya pakcoy dipanen yang ukurnya lebih besar, yang lebih bongsor, kita juga bisa memanen lebih besar lagi. Untuk sayur hidroponik tentunya khususnya itu kalau soal penyimpanan, karena akarnya juga kan masih ada dan juga masih hidup, jadi dalam rangka penyimpanan itu juga lebih lama ya. Jadi ditaruh di suhu ruangan itu insya Allah 3-4 hari masih aman selama tidak langsung terkena sinar matahari langsung. Salah satu contoh tanaman pakcoy hidroponik, jadi tingkat kesegarannya akan lebih lama. Karena apa?
akarnya juga masih ada, daya simpannya juga lebih lama. Ini namanya net pot. Jadi setelah semaian sudah daun sejati, baru kita taruh di net pot ini. Nah, untuk prosesnya taruh di dalam, dan airnya tersirkulasi dari tandon mengalir. Ini namanya sistem NFT, nutrient film teknik. Jadi aliran yang tipis, setipis kaca film gitu. Akarnya begitu panjang dan alirnya tipis, sangat tipis sekali. Ini air mengalir di sini ya, tersirkulasi dengan baik.